semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bayu Anggoro Putro. Saya mahasiswa semester 7 di STAP Mahaprasna Jakarta. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai deklinasi di dalam bahasa Sanskerta. Jadi saya akan menjelaskan apa itu deklinasi dan apa saja deklinasi di dalam bahasa Sanskerta itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Oke, jadi kita akan membahas deklinasi di dalam bahasa Sanskerta. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengerti apa itu deklinasi. Deklinasi adalah perubahan kata atau kalimat yang umumnya untuk mengekspresikan makna dari sebuah kata atau kalimat tersebut. Deklinasi juga memiliki makna perubahan akhir kata dari akar kata benda. Jadi di dalam deklinasi juga terdapat akar kata dan akhiran, ada faktor penting dalam deklinasi dan 8 kaidah tata bahasa. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut. Di dalam deklinasi ada akar kata atau stems dan akhiran atau endings. Jadi setiap nominal word, kata benda dan kata sifat memiliki dua bagian penting, yaitu sebuah akar kata stem dan sebuah akhiran. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu adalah simha yang berarti singa. Jadi akhir kata adalah ha. Lalu ketika sudah mendapat deklinasi dan akhiran akan menjadi simha. Jadi ini adalah contoh dari akar kata, stem dan akhiran. Lalu kita akan lanjut tentang faktor penting di dalam deklinasi. Jadi di dalam deklinasi sendiri harus diperhatikan, yaitu adalah pertama adalah jenis kelamin, jumlah, dan kaidah. Jenis kelamin sendiri terbagi menjadi 3, yaitu maskulin, yang kata-kata yang dianggap berjenis laki-laki. Ada pula feminim, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin wanita. Lalu neuter, yaitu kata-kata yang dianggap berjenis kelamin netral. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana membedakan jenis kelamin. Nah, selanjutnya di sini juga ada contoh-contoh kata, yaitu simho gacati. Nah, simho gacati ini adalah kata maskulin yang berarti singa jantan. Lalu ada simha gacati, itu kata perempuan atau feminim. Lalu ada wanam asti, yaitu netral, jadi tidak memiliki jenis kelamin. Nah, cara membedakannya dari sini sudah kelihatan. Simho berakhiran o itu berarti maskulin. Simha a panjang itu berakhiran a panjang, yaitu feminim. Nah, di sini dijelaskan juga bagaimana menentukan jenis kelamin. Nah, kata benda atau akar kata dengan akhiran a pendek tidak mungkin berjenis kelamin feminim. Kata benda atau akar kata dengan akhiran a panjang, i panjang, dan u panjang semuanya hampir berjenis kelamin feminim. Lalu ada juga kata benda atau akar kata dengan akhiran tra dan ana sudah pasti berjenis kelamin netral. Nah, di dalam deklinasi juga terdapat 3 jenis jumlah atau number. Dalam bahasa Sanskerta dikenal dengan adanya 3 kategori, yaitu singular, dual, dan plural. Singular yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah hanya satu, atau tunggal, atau sekumpulan yang dianggap satu. Nah, di sini terdapat contoh simha pasyati, yaitu seekor singa sedang melihat. Lalu ada dual. Dual yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah 2. Jadi contohnya 2 ekor singa sedang melihat, simhau pasyatah. Lalu yang ketiga adalah plural, yaitu sesuatu yang dianggap memiliki jumlah lebih dari 2 atau biasa disebut jamak. Di sini dicontohkan simha pasyanti, yaitu sekumpulan singa yang sedang melihat. Selanjutnya di dalam deklinasi terdapat 8 kaidah tata bahasa. Yang pertama adalah nomatif yang berarti subjek, biasanya berakhiran dengan h. Lalu ada vokatif, yaitu diposisikan pada bagian terakhir dari kaidah yang biasanya berakhiran dengan he. Lalu ada akusatif, yaitu objek dari kata kerja atau objek dari sebuah kalimat, biasanya berakhiran dengan m. Lalu ada instrumental atau tata bahasa atau alat, biasanya berakhiran dengan ena. Lalu ada datif atau tata bahasa seperti kepada atau untuk, itu berakhiran dengan ayah. Lalu ada the ablatif, yaitu tata bahasa atau sesuatu yang berasal atau bergerak karena objek, biasanya berakhiran dengan at. Lalu ada genetif, yaitu tata bahasa genetif kepunyaan. Nah, genetif sendiri berarti kepunyaan, biasanya berakhiran dengan sya. Lalu yang terakhir adalah lokatif atau menunjukkan tempat, hampir sama dengan di. Nah, lokatif biasanya berakhiran dengan e. Jadi itu tadi deklinasi di dalam bahasa Sanskerta. Apabila teman-teman ingin belajar lebih lanjut mengenai deklinasi di dalam bahasa Sanskerta,
teman-teman bisa buka melalui platform Google maupun platform sosial media yang lain. Jadi cukup sekian dan terima kasih.